dari agama yang dibawa Nabi Adam sampai kepada agama yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mengatur dengan syariat-syariatnya, dengan kitab-kitab sucinya, bagaimana menghubungkan diri dengan Allah. Sarana-sarananya telah diturunkan. Yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, semoga kita mendapat hubungan dengan Allah. Tetapi sebagai segala sesuatu yang di dunia ini, bagaimanapun ada berlapis-lapis. Ilmu itu berlapis, mulai dari sekolah SD sampai kepada universitas, semua berlapis. Penerangan agama kita dalam zaman mutakhir ini, kalau dibanding dengan penerangan agama mulai dari Nabi Allah Adam, tentu saja harus berlain. Tidak pernah dunia mencapai kecerdasan yang begitu tinggi. Tidak pernah dimimpikan oleh manusia untuk mencapai ilmu angkasa raya. Mereka sudah sampai ke bulan yang belum pernah difikirkan atau diidam-idamkan atau disangka-sangkakan oleh manusia akan sampai ke bulan. Segala agama apapun yang terdahulu dengan kita, menyangka bulan itu adalah suatu tempat yang indah, suatu tempat di langit, entah ia barangkali merupakan surga. Karena segala manusia itu mengukur dengan pikirannya yang sangat rendah, dengan pikirannya yang sangat kecil. Begitu juga agama diukurnya dengan pikirannya yang sangat kecil. Sedangkan agama diturunkan oleh yang maha bijaksana. Tidak ada di balik pintar itu lagi yang menurunkan agama, agar ada hubungannya dengan yang punya agama itu sendiri, agar manusia itu selamat dunia dan akhirat. Di zaman mutakhir yang begini hebat, yang begini dahsyat, yang begitu super modern, yang begitu super ilmiah, penerangan agama tidak boleh ketinggalan. Nanti agama itu dicap kolot, ditinggalkan oleh manusia yang tidak. Karena agama itu tidak bergerak, ilmu pengetahuan itu bergerak sampai mengagumkan. Apakah akan tinggal itu agama? Sedangkan itulah sumber daripada segala ilmu, di atas segala ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah, agama Islam yang raya dan ilmiah sekali. Ilmiah sekali, dapat diuji, dapat disoroti, dapat diuraikan bersama-sama dengan ilmiah yang meningkat sampai ke firmament yang tinggi. Jadi agama itu diturunkan untuk mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Karena agama itu membawa manusia itu dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna, maha pintar, maha sejahtera, maha bahagia, maha salam, maha segala. Apa yang berhubungan dengan dia tetap akan ikut selamat, akan ikut bahagia, akan ikut pintar, dan semuanya. Karena apa yang dihampiri itu lagi peroleh. Berhampir dengan api kita panas, berhampir dengan harum-haruman kita harum, berhampir dengan yang baik kita baik, berhampir dengan yang maha baik. Itulah gunanya agama diturunkan sama.
Manusia ini manusia yang mempunyai panca indera yang terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersalah-salahan dengan sekalian baharu, tidak dapat diumpamakan, bukan main. Tidak dapat dihinggakan, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berpermulaan, tidak berkesudahan. Maha suci dari segala sifat kekurangan. Maha suci karena dimensinya tak terjangkau oleh panca indera. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diturunkannya seorang rasul di antara manusia. Rasul itu tak pelak lagi adalah manusia, berdarah daging, mempunyai ibu, mempunyai bapak, berkahwin, beranak, sebagainya sampai meninggal dunia. Tidak ada ubahnya dengan manusia lain, tetapi wahyu diturunkan. Ini dia datang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu sinar ilahi yang gelombangnya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia yang diturunkan wahyu itu bernama manusia super karena nur ilahi, karena wahyu ilahi mempunyai perkakas yang diberi Tuhan untuk mencapai gelombang. Jadi sekarang dengan ilmiah yang sorot, yang tajam, harus kita lihat siapa itu Rasul. Manusia biasa seperti kita, berkekurangan, tidak berkesempurnaan, tetapi diturunkan wahyu. Aku turunkan nurku ke dalam Adam, aku turunkan nurku kepada Isa. Di sini dia rupanya yang dahsyat. Sekarang kita kiaskan ke tempat yang lain. Lihat itu ular, walaupun kecil, berbahaya. Apanya yang berbahaya? Bisanya. Coba ambil bisanya. Ular itu menjadi permainan. Harimau itu apanya yang berbahaya? Kukunya sama giginya. Coba copoti, tak ada yang menjadi kucing besar, permainan. Manusia rasul itu, siapa itu? Biasa saja. Dimasukkan bisanya, diturunkan wahyu ilahi, langsung terbaik. Itu yang mencapai, seperti sinar matahari mencapai matahari, terbit daripada matahari. Ini kias alam ini untuk mentauhidkan kepada Allah SWT. Bukan percuma ini alam diturunkan. Alam diturunkan bukan untuk alam saja semata-mata. Alam diturunkan untuk mentauhidkan yang punya alam itu kehadirat Allah SWT dan semesta isinya. Tanpa cahaya matahari engkau tidak akan dapat melihat matahari. Coba tutup cahaya matahari. Tetapi walaupun matahari yang kecil, matahari yang kecil, walaupun sebesar lidi, nampak matahari. Walaupun 4 segi lubangnya, nampak matahari. Walaupun 3 segi, nampak matahari. 4 segi, lebih oval, bulat, entah bagaimana bentuknya. Seperti kerbau, seperti manusia, seperti kanak-kanak. Asal sinar, letakkan matamu di situ, nampak matahari itu. Bagaimana bentuk tempat lalunya? Bagaimana yang segitiga tadi? Tidak nampak lagi. Yang 4 segi tidak nampak. Yang kerbau tidak nampak. Yang seperti orang tidak nampak. Yang nampak hanya matahari melalui sinar. Yang ada hubungan dengan Allah melalui sinar daripada Allah. Itu dia baru nur ilahi. Nur ilahi memancar tak punya bentuk. Masuk ke dalam anak Abdullah. Diambilnya bentuk anak Abdullah. Itu dia nur Muhammad. Muhammadin awalin wal akhirin. Ini dia frekuensinya baru dapat. Dalam melaksanakan sarana al-Islam yang rukun Islam yang 5, frekuensi harus dipakai. Kalau tidak ada hubungan. Seperti manusia biasa yang menghafal rukun Islam yang 5, lemah dia sampai. Disinilah harus kita analisa siapa itu seorang Rasul.
sudah dimasuki oleh wahyu. Nur ilahi itu kepada Adam. Bukan main dahsyatnya itu Adam. Seluruh alam disuruh ditunggu. Seluruh malaikat disuruh menunggu. Karena aku terada di situ. Wahyu terada di situ. Sinar terada di situ. Maka seluruh malaikat pun patuh. Ada malaikat yang pintar, yang sakti. Berpikir dia lihat, ini Adam yang kemarin ini. Adam yang dari tanah ini. Aku kenal dia seluruh-seluruhnya. Tanah, aku hati. Aku bisa berkorban. Bagaimana bisa dia lebih dari aku? Tidak mengerti dia akan Tuhan. Kenapa mesti aku tunduk kepadanya? Engkau tinggi hatinya, silakan. Karena ilmunya dahsyat. Tertua pula dia. Tinggi ilmunya. Seluruh jagat sujud pada Adam, sujud padaku. Di mana ada sinarku. Untuk menyembah Tuhan harus ada sinarnya. Kalau tidak tak nampak itu matahari. Tak ada hubungan. Wah, ini dia namanya Aqwarika wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'ghadaka. Barang siapa yang tetap istiqamah menjalankan metode berhubung kepada Tuhan, aku limpahkan dunia seperti hujan lebat dan baru melimpah ruah kekayaan Tuhan, baru melimpah ruah kehebatan, baru ruah sempurna, melimpah ruah dunia dan akhirat. Ini yang payah, ini ihdinas siratal mustaqim. Allah itu maha rahasia, jalannya itu rahasia. Sudah pantas itu kalau ditanya sama Ustaz. Ustaz, bagaimana kita supaya khusyuk? Rahasia. Benar dia itu. Ini sarana harus dipakai dengan benar. Jadi harus tahu kita kualifikasi seorang rasul. Itu bukan super being. Tidak mungkin super being yang terdiri daripada tanah. Ya, kadang-kadang memang sarjana, jenius, ciptaannya dahsyat, tapi terbatas. Coba lihat, menciptakan atom, menciptakan nuklir, menciptakan laser, sampai kepada perjalanan ke bulan, perjalanan ke planet yang lain, sampai membuat itu kendaraan-kendaraan udara yang tidak berkemudi, yang tidak mempunyai manusia, dikendalikan oleh radar dari bumi. Itu sudah dahsyat. Ciptaan manusia sudah begitu dahsyat prestasinya. Ciptaan Tuhan itu sudah begitu dahsyat prestasi. Apalagi manusia itu sedang membuat komputer sekarang yang bekerja otomatis. Allah Subhanahu Wa Taala entah terhingga entah berapa ratus juta tahun di belakang sudah menciptakan seluruh alam ini sebagai komputer yang sempurna. Jagat raya berputar pada asli, otomatis sama sekali. Manusia berpikir komputer manusia sendiri yang dibuat manusia belum bisa berpikir. Komputer yang dibuat Tuhan adalah manusia. Dahsyat manusia itu. Baru komputer Tuhan. Nah, jadi dengan ilmu yang kita miliki dalam hipermodern sekarang ini, kita teliti. Lihat seorang profesor itu manusia biasa, ilmu yang dahsyat lengket pada kepalanya. Begitu juga seorang rasul, manusia biasa, manusianya adalah seperti kita, tapi wahyu ilahi ini yang dahsyat. Jadi kita jangan fanatik kepada seorang rasul, fanatik kepada wahyu ilahi. Jadi harus tajam melihat di mana yang mesti ditakuti, di mana yang mesti dihormati, di mana yang maka itu Rasulullah itu selalu berkata, aku ini seorang manusia biasa, tapi aku diturunkan wahyu kepadaku untuk membuat aku dan teman-teman tajam di kata Rasulullah. Wahyu itu yang takuti. Jadi kita secara ilmiah sekarang betul-betul teropong benar-benar. Wahyu itu yang dahsyat.
dahsyat. Tetapi itu induknya satu ya. Kalimatullah dari itu pancarannya semua. Karena kalimat Allah itu adalah nama Allah sendiri. Kadang-kadang dikatakan itu aku. Pecahannya semua seluruh. Maka itu nomor satu, kalimat Allah ini benar dengan gelombang frekuensi yang harus kita kuasai. Baru seluruh ayat-ayat otomatis. Nah ini sekarang kita ketemu sama induknya. Tapi menyebut nama itu supaya sah harus dengan frekuensi. Kalau tidak sebutan la ilaha seperti sebutan anak Cina. Walaupun kau Islam. Karena kita harus tajam melihat kemana sampai. Tidak membagi buta itu lagi. Jadi penerangan begini selama ini tentu tidak ada kita terima di kampung-kampung, di madrasah-madrasah. Karena mereka itu terikat kepada penerangan dari yang terdahulu. Ya sampai kepada penerangan Rasul, kepada masyarakat itu. Bagaimana mungkin Rasul itu menurunkan cara ilmiah, masyarakatnya tidak bisa menampung, percuma itu. Sama dengan orang buat khutbah melulu bahasa Arab pada orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Khutbah itu bernasihat, kawannya tidak mengerti. Apa yang dinasihati? Unggu-unggu saja lagi ini. Oleh sebab itu di Indonesia ini, di Melayu itu harus khutbah itu supaya dia senada dengan jalan Rasul. Ya dimulai dengan bahasa Arab, mutlak mesti bahasa Arab dengan ayat-ayatnya. Kemudian diterjemahkanlah supaya mereka itu mengerti akan dakwah empat lebih. Nah, jadi inilah inti saripati daripada gelombang. Rasulullah itu dimasuki oleh wahyu dan Rasulullah itu pun datang oleh wahyu itu masih digambarkan pengantarnya, yaitu seorang malaikat, yaitu Jibril, supaya Rasulullah itu pun paham begitu hebatnya graduasi kita sama Rasulullah sama Jibril berbentuk laki-laki. Baru paham pula Rasulullah. Tapi di sini. Kemudian laki-laki itu pun hilang. Maka Rasulullah itu hanya menerima wahyu langsung. Kadang-kadang di bawah Jibril, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang berupa genta, berupa giring-giring. Ini yang payah kata Rasulullah. Kalau berupa genta itu bagaimana aku mesti mengatakannya ini? Dia sudah paham artinya. Di sini sudah dikeluarkan. Disitulah wahyu itu, firman Tuhan itu merupakan ucapan Rasulullah murni. Jadi antara hadis dengan ayat itu selisihnya bukan main sedikit. Cuma Rasulullah mengatakan ini ayat, ini hadis. Kadang-kadang ayat itu pun datang dari Rasulullah sendiri, berbunyi genta, diterjemahkannya. Tapi ini ayat. Kadang-kadang memang langsung. Jadi Jibril, Iqra bismi Rabbi, itu langsung pula. Kadang-kadang langsung pula sama Rasulullah. Hadis qudsi qala Allah Ta'ala, bercakap Allah. Jadi mana yang wahyu, mana yang hadis, mana yang qudsi, mana yang ini, itu terserah pulang pada Rasulullah. Kita satu kali sudah yakin penuh pada Rasulullah, karena dia adalah manusia yang datangi wahyu. Wahyu itu yang merubah dia jadi Rasul. Tanpa wahyu dia anak Abdullah. Tanpa ilmu pengetahuan itu si profesor tua anak bapaknya. Tapi begitu masuk ilmu-ilmu yang dituntutnya, dia seorang sarjana dunia internasional, perwakilan dunia internasional dalam ilmiah satu sudut. Kita menerangkannya itu secara ilmiah. Ada dalam kita menerangkan ini, patokan sarana Islam itu tidak bergerak, itu dasar.
sesudah ini dikuasai kalimatullah ya. Pecahan-pecahannya 6.666 ayat yang mengandung masing-masing entah berapa puluh ribu pula tafsir, entah berapa puluh ribu pula rahmat, entah berapa puluh ribu berkat. Baru kita lihat nama Allah Ta'ala saja sudah maha dahsyat. Ini uraian panjang lebar. Nah, sekarang kembali bagaimana cara pelaksanaan teknis untuk melaksanakan amanah daripada sebuah. Itulah yang diajarkan dan yang kita usahakan. Dan ini nanti saya serahkan kepada Pak Mega, lalu Pak Tua yang di sini, Haji Nurdin pun tua juga, tapi dia sakit-sakitan. Pak Mega belum sakit-sakitan. Dia akan terangkannya bagaimana pelaksanaan. Jadi uraian yang begini tidak akan mungkin diturunkan di kampung-kampung. Tidak mungkin. Tetapi kalau ditunggu sampai itu orang kampung itu pintar, kapan lagi? Besok lusa mati dia. Jadi sulitlah ulama itu. Dikasihnya juga. Ditimbangnya tidak dikasih karam kawan. Dikasih berbahaya kawan. Ya Allah. Tapi mana lebih bagus? Bahayanya itu ada alternatifnya, mungkin bahaya, mungkin tidak. Kalau karam itu sudah pasti karam. Dikasihnya juga ke kampung-kampung. Tapi ada pesannya. Jangan kecek-kecekkan ya. Jangan ceritakan. Jadi kawan ini nanti kalau ada tua dia ceritakannya punya sang muridnya. Jangan ceritakan. Sampai datang seorang murid, seorang doktor dari Tapanuli Selatan. Apa katanya sama Pak Cik? Pak Cik, turunkanlah ilmu engkau itu semaku. Tapi ada syaratnya, kata si Pak Cik. Apa? Jangan tanya. Enggak maulah. Tapi ini dokter mesti bertanya. Nah, fatwanya dari dulu mesti dirahasiakan, mesti dipatuhi saja. Si dokter nggak bisa datang sama kita di sini, uraikan panjang lebar, masuk dia serta merta. Oh, sekarang sudah mengerti apa sebab bapak itu mengatakan rahasia? Mengerti. Kenapa? Dia tak pandai menerangkan dia. Kalau sekarang begini ya, mesti mau saya. Nah, jadi penguraian ini selama ini itu tarikat dirahasiakan menjadi misteri, menjadi rahasia. Sesudah itu skala kader itu bukan menjadi. Kita menanam benih entah berapa ratus benih yang menjadi nanti entah berapa puluh. Jadi itu orang yang diberikan tarikat di kampung-kampung itu banyak yang tidak menjadi. Itu yang menjadi pedoman dan contoh daripada orang luar. Sudah rusak nama tarikat. Rusak. Ini yang bikin orang jadi momok itu. Karena kurang penerangan. Kalau begini penerangannya, orang pandai-pandai mau semua. Karena kita di sini menopros pendirian tradisional buta membabi buta, dogmatik. Karena kita sekarang ilmunya itu terang, mana yang bisa, mana yang sakti, mana yang panas. Seperti ikan asin. Jangan kamu anggap ada ikan asin di dunia, ikan yang asin di dunia. Ikan itu dimasuk, berendam dalam laut yang asin beratus tahun, di situ lahir, di situ beranak, di situ hidup, di situ makan. Ambil coba ikan yang hidup itu, coba jilat. Asin dia apa tidak? Tidak. Tapi begitu dilepohkan garam sama dia, tapi dimatikan dulu. Dilepohkan garam itu besoklah jadi ikan asin. Tapi jangan silap ya, garam itu asin. Ini saya selalu bilang sama anak muda selalu berkelakar. Jangan kau pikir ada wanita harum. Tak ada itu. Terkicu kamu. Kamu bisa jadi anak harum. Bukan wanita saja. Tapi laki-laki dah mabuk terus. Masya Allah. Tipu dia. Bodoh itu orang. Lepohlah kepala kamu dengan minyak harum. Dah harum kamu. Anak laki-laki harum. Alah tertipu pula wanita. Jangan kini lah tambah lihat loh. Nah, jadi kita mesti tahu tajamnya di mana. Harum tuh. Cuma lepohnya lihat doang. Kalau nak usuk yang tak.
Nah, ikan asin itu ikan yang dimasukkan garam ke dalamnya jadi asin dia. Sayur asin, daging asin, pepaya asin, buah asin dan sebagainya. Manis begitu juga. Gula yang manis. Nah, dimasukkan ke situ apa? Asam jadi manis dia, pala jadi manis. Tetapi ada pula satu balangka, buah Melaka namanya barangkali. Kalau di sana itu Tapanusatan namanya balangka. Iya Pak Nurdin? Iya balangka. Itu bukan main sepat, sepat. Kalau sudah bekas makan kita sedikit, makan balangka sedikit itu, kemudian minum air biasa, manis air katanya. Lah ini yang sepat ini dimasukkan dalam gula dimasak. Dimasak sudah 9 hari, 9 kali berputar-putar dimasak. Sudah mulai manis ya, tapi sepat itu sudah. Jadi bukan gula yang tidak manis, balangka terlalu sepat. Ada di sini anak direndam dengan zikrullah beberapa kali. Lah mulai rancak dari busuk itu juga. Itu terlalu wakada itu terlalu apa namanya itu? Berstok ya. Tapi kalau terus menerus sampai 100 kali barangkali ya hilang rumah cepat. Jadi bukan zikrullah yang tidak mangkuk. Bukan garam yang tidak asin, bukan gula yang tidak manis. Kawan ini terlalu pakai. Seperti baju kumuh, dicuci 10 kali, di situ juga bukan main, belum juga jernih. Nah, untunglah dibasuh. Nah, jadi kita sekarang untuk segala agama semua kita imitan. Ini yang berani menobros itu orang yang menguasai tasawuf dan menguasai ilmu. Kalau tidak itu ahli ilmu itu tidak berani, asal sudah terbentur kepada agama, dia ikutnya itu orang yang tradisional. Tak berani dia ilmunya dipakai tanya. Sedangkan Tuhan maha ilmu. Itu Tuhan itu maha teknokrat. Maha teknokrat. Lihat dia punya rencana itu. Beratus ribu tahun dia punya rencana. Berjalan semua jagat raya ini. Pribadi-pribadi di dalam rencana Tuhan. Satu detik tidak meleset. Bangunan-bangunannya semua, rencana-rencananya semua persis berjalan menurut semestinya, menurut kodrat dia. Bukan hebat itu. Dia tetap akan sukses. Jadi jalan satu-satunya bagi kita menempel sama dia supaya itu sukses. Dia tidak pernah gagal. Wah, ini baru dapat rahasia yang dahsyat itu. Berhampir sama dia. Tidak bisa, tidak mesti melalui dia punya wahyu. Jadi wahyu itu pun bukan tulisan saja. Wahyu itu adalah sinar. Wahyu itu adalah nur. Wahyu itu adalah ayat-ayat Quran. Wahyu itu adalah hadis Nabi. Wahyu itu adalah rohaniah Nabi. Ini itu nur ilahi. Itu nur Muhammad. Ar-Rahman 14 ayat dia tadi. Jadi kembali kita kepada al-Islam. Sudah al-Islam kita kupas, tokoh Rasul, pribadi Rasul, tak luput harus kita sholat. Rasul itu anak Abdullah yang diwahyui, masuk ke dalam arwahnya penuh dengan wahyu ilahi, nur ilahi. Jadi Rasulullah itu jasmani Rasulullah, rohani Rasulullah, itu Rasulullah. Jadi selama ini orang dengan akalnya yang fikih itu melihat sesuatu menurut zahir saja. Langit di atas ini katanya sudah surga. Bukan neraka tidak tahu di mana. Tapi langit itu dia di atas. Mendoakan ke langit sana. Beriktikaf, berzikirullah di sini. Kalau dikatakan orang di kampung-kampung bersuluh, maka ayah hendak akan terangkan serba sedikit agak luas supaya nanti kalau kita pulang ke kampung jangan nanti ragu-ragu dalam mengamalkan ini. Mengamalkan zikrullah. Zikrullah ini disuruh amalkan oleh Tuhan dan Nabi bukan saja 1 kali 2 kali, bahkan berpuluh-puluh, mungkin sampai beratus kali. Kami tak pernah jumpa, tapi yang sudah kami hitung sampai 80-90. Jadi itu zikrullah. Dimanapun di atas dunia ini, di dunia Islam ini tidak akan ada dibantah. Pelaksanaan teknis
Ini yang perlu diurai. Cara melaksanakannya, rukun dan syarat. Zikrullah ini adalah nama Allah yang maha suci. Ini kalau mau menjelma betul-betul harus dilaksanakan dengan kesucian. Lihat saja kulit Al-Quranul Karim tertulis di situ ya dalam bahasa Indonesianya terjemahnya. Tidak boleh Quran ini disentuh oleh orang yang tidak disucikan. Tidak dapat. Maka oleh sebab itu umur 7 tahun kita mau megang Quran itu, jika disuruh berwudu baru kita pegang Quran. Tutup semua pakai kain, laki-laki tertutup juga, tutup pakai kupiah hitam menghadap kiblat. Ada bangku-bangku Quran itu taruh. Mulai dicium lagi tanda kasih sayang dan dijunjung tanda kemuliaan. 3 kali itu kan gitu. Sudah selesai dibaca bismillah, taslim, cium lagi kembali. Begitu. Itu kita laksanakan. Tapi orang kafir yang mencetak Quran itu bagaimana? Disentuhnya saja, dicetaknya itu. Jepang dicetaknya, di Jerman dicetaknya. Bagaimana itu? Jadi ini tidak boleh disentuh. Kulit Quran itu tertulis Quran pun tidak. Apalagi menyebut nama Allah. Isi daripada Quran itu mana boleh disebut kalau tidak kita disucikan. Ini Quran saja dulu, jangan salat dulu ya. Jangan rukun Islam yang 5, Quran saja dulu. Jadi nama Allah ini pun harus disucikan. Baik. Beruntuk kita, baru kita berzikir. Ada satu lagi yang tinggal awak. Jangan pandang awak ini hanya jasmani. Roh kita itu pun awak juga. Itu tak sucikan juga. Kalau dia menyebut nama Allah. Dan bagaimana pula dia menyebut nama Allah itu? Yang la ilaha itu jasmani awak yang menyebutnya. Mulut kita yang menyebut. Iya, badan sudah disucikan diuntukkan arwah. Kita lihat Al-Quran Karim. Maha berbudi Allah Ta'ala yang menurunkan seorang rasul di antara manusia, yang membimbing mereka dengan lisan dan perangainya, yang mensucikan arwah mereka dengan arwahnya. Maha berbudi Allah Ta'ala yang menurunkan seorang rasul. Rasul itu rupanya 2 juga, jasmani rasul dan arwah rasul. Arwah rasul suci, jasmaninya beruduk selalu tak luput-luput, suci juga. Arwah suci, jasmani, arwahnya bukan main, disucikan oleh Allah. Arwahnya itu pula yang mensucikan arwah. Beserta dengan arwah yang suci, arwah itu suci, baru baca kalimah Allah. Ini kerja kita sekarang. Jadi harus menghubungkan arwah kita, merabitkan arwah kita. Alladzina amanu wasbiru wasabiru warabitu, berabit, berpautkan, menghubungkan. Jadi sekarang kita masuk dalam ilmiah ya. Ada orang yang pandai sekolah, supaya mendapat frekuensi daripada Rasul terhadap Allah. Gelombang frekuensi itu dikatakan. Supaya suci pula dia. Arwah Rasul itu kenapa suci? Karena dituruni oleh Nur ilahi. Adam itu kenapa suci? Aku tiupkan ruh yang suci. Ruh itu yang suci ke dalam ruh Adam. Kenapa Rasul Isa itu suci? Dia dimasukkan ruh Allah ke dalam arwah. Ruh Allah suci. Nah, jadi arwah Rasul itu ruh Allah nggak tahu di mana. Ruh Allah tidak tahu. Ruh Rasulullah tahu pada sisi Rasul. Sudah wafat kawan. Ini kita uraikan dulu panjang lebar supaya nanti tahu ini rabitah ini yang pelik sekali. Rabitah ini mursyid ini yang dikasih orang di luar. Kenapa kau pakai perantara? Ini setengah mati kita mengalami.
Kita baru suruh satu kali, jangan sampai goyang diganggu orang lain. Jadi kita terangkan satu persatu. Engkau tuh belajar mengaji sama Rasulullah, sama Khalifah, sama Abu Bakar, sama sahabat, sama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ali menali tambah sama ustaz kita di kampung, kan gitu lah. Arwah tuh begitu juga. Gimana arwah Rasulullah? Oh, sudah dimasukkan, sudah dikaitkannya, sudah dirambitkannya dengan arwah Khalifah. Jadi kalau kita sedang mau salat itu, suci badan sudah didudukkan sama sekali, arwah pasti satu.